cek enggak grogi Pak. Wes tak terus ketemu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita ada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Lamongan. Ini saya ditemani beliau yang punya lahan. Saya sendiri belum begitu kenal, tapi ini benih dari Tajuk Giye. Saya yang antar ke sini, dan dari olah lahan saya yang sudah nemeni beliau. Bukan mengajari, bukan, menemani. Untuk lebih tahunya beliau ini siapa, monggo Pak diperkenalkan dulu. Ini Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Wadung Gondang. Nama saya H.L. Puspito. Saya mohon bimbingan sama Mas Gusman ini. Beliau ini sudah profesor nih kelasnya ini. Ini tanaman berapa HST Pak? Ini 15 HST, Gusman. Ini 15 HST. Ada kendala apa Pak sampai saat ini? Ini kendalanya daunnya agak melengkung, Mas. Daunnya agak melengkung, kata Pak Puspito. Iya. Daunnya melengkung itu bukan karena ada jamur, bukan, tapi karena terlalu tinggi, batang terlalu tipis. Jadi umur 15 HST tingginya tanaman itu menurut saya terlalu cepat Pak. Ini terlalu cepat. Tapi sih kalau musim kemarau ini bagus, tapi karena ini musim hujan ini bahaya untuk tanaman, karena tanaman nanti akan terlalu vigor dan akan gampang terserang jamur. Terus langkah-langkahnya untuk mengatasi semuanya gimana nih? Langkah-langkah untuk mengatasi ini tanaman, sebelumnya saya ceritakan dulu. Ini tanaman memakai benih Tajuk Giye HSP 6 bulan, kurang lebih 6 bulan, pakai Labuan 3 ya, pakai Labuan 3, dan tanamannya terlalu subur. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pak Puspito yaitu satu, harus menghentikan pertumbuhannya, karena ini bahaya Pak ya, menghentikan pertumbuhannya. Jadi untuk pemupukan kita hentikan yang ada unsur nitratnya. Kalau kita pakai nitrogen lagi, ini tanaman akan tambah tinggi dan akan langsung guling kata Mas Ucup, langsung guling. Yang kedua, kalau memakai fungisida kita bisa memakai bahan aktif azol. Tujuannya untuk menghentikan pertumbuhan dan untuk mempertebal daun. Tapi ingat, untuk pemakaian fungisida yang bahan aktif azol tidak boleh overdosis. Kalau HST masih 15 seperti ini, kita menggunakan 10 sampai 20 mili sudah cukup. Jadi harus dan wajib di bawah 20 mili. Untuk fungisida dan insektisidanya ini sudah pakai apa saja Pak? Mohon dijelaskan. Fungisidanya pakai yang kandungannya nayol itu teponayol. Ya. Terus pakai mancozeb. Terus pakai ini inseknya itu jarang-jarang pakai mereknya Larvin itu ya. Oh, Larvin itu bagus. Kalau masih kecil memang saya sarankan untuk musim penghujan itu biasanya yang kita genjot itu fungisida, bukan insektisida. Kalaupun ada gejala-gejala hama, cukup kita pakai yang dosisnya rendah-rendah dulu. Seperti Larvin itu aman di pucuk daun, jadi aman. Iya. Itu bagus. Terus kalau pupuknya kemarin pakai apa saja Pak? Pupuk dasaran itu kan saranin jenengan itu. Ya. Ada 2 itu yang kandungannya fosfat sama nitrogen ya. Ya. Saprodap ya. Saprodap. Terus dimix sama yang satunya apa ya? Gue juga lupa ya. Sing jenengan pundutnya kalau. Iya. Nah, terus yang pupuk pertama, pupuk susulan pakai lauyeng gitu ya. Pupuk susulan pakai lauyeng. Iya. Iya, ini pupuk susulan pakai lauyeng, berarti ini baru pupuk susulan pertama Pak ya? Pertama. Berarti untuk nanti masuk di pemupukan kedua kita akan tinggikan fosfatnya. Jadi nitrogen kita rendahkan,
fosfat kita naikkan dan kaliumnya juga sedikit kita naikkan karena pertumbuhannya ini agak banter. Jadi tanaman bawang merah di musim hujan itu kalau macet juga kurang bagus, terlalu banter imbasnya juga kurang bagus karena gampang terserang jamur. Seperti itu Pak ya Pak Puspito. Ini untuk kedepannya, kemarin pupuk susulan pertama berapa kilo Pak ini Pak? Ini keseluruhan pertama itu 50 kilo ya, 25 ya 50 kilo 50 kilo dari benih kurang lebih 350 kilo 350 kilo menggunakan pupuk 50 kilo. Nanti untuk yang kedua pupuknya bisa kita naikkan menjadi 75 kilo, tapi kita kecilkan N-nya, kita tinggikan fosfat dan kita tambahi unsur kaliumnya. Seandainya pembagiannya seperti ini Pak ya. Kalau kita kecilkan bisa kita menggunakan nitrogennya cukup 15 kilo. Nanti untuk fosfatnya kita bisa tinggikan menjadi 45 kilo dan untuk kaliumnya kita kasih 15 kilo. Kaliumnya 15 kilo. Ya, jadi kita tinggikan fosfatnya tujuannya untuk membentuk batang biar kokoh. Jadi jika batang kokoh, daun tidak akan melengkung. Terlebih saat ini hampir nanti kemungkinan besar hampir seharian tidak akan pernah ada sinar matahari nih ya, muncul matahari. Jadi pertama tadi kita nanti akan pupuk, kita tinggikan unsur fosfat dan kaliumnya, nitrogen kita tekan. Kalau saya pribadi yang punya ini nitrogen, kemungkinan saya tinggal dulu. Dan untuk fungisidanya, untuk mempertebal daun dan menghentikan pertumbuhan tanaman, kita bisa memakai azol. Jadi azol nanti bisa masuk di 20 hari bisa Pak ya. Oh iya. Jadi biar kita hentikan pertumbuhannya, nanti pas di 25 hari tanaman akan berubah fase. Tanaman ini untuk dari vegetatif ke generatif saya rasa tidak akan sampai 25 hari sudah akan berubah dari fase vegetatif ke generatif karena tanaman ini sudah tinggi dan benihnya memang sudah sangat layak. Jadi 3 hari sudah mulai tumbuh Pak ya. Iya. Baru kali ini Mas Gusman ya, saya bukannya anjung bukan apa. Dari bibit jenengan ini pertumbuhannya bagus, rata, serempak lah. Bagus, rata, serempak. Pokok gak usah disanjung Pak, yang penting tumbuh bagus, rata, serempak. Jadi tidak ada sanjungan. Ini benar-benar benih dari tajuk GY yang saya bawa ke sini dan ini saya benar-benar khawatir. Tadi saya lihat, waduh bukan berarti tanaman ini jelek enggak. Kebagusan Pak, kebagusan itu bahaya. Jadi kalau tanaman itu terlalu subur itu tambah bahaya. Jadi jangan kok berpikir tanaman ini subur bagus. Kalau musim kemarau kita bisa enjoy saja. Tapi kalau saat musim hujan kita harus cepat-cepat menghentikan pertumbuhannya. Ya, ini Mas Gusman, saya mohon bimbingannya. Untuk spraynya gimana? Ini spraynya fungisida itu dimix sama apa saja Pak? Gimana? Gini, tadi saya bawakan kalsium. Kebetulan saya bawa merek Manuhara tadi dari Bojonegoro, saya bawa ke sini karena di sini katanya agak sedikit susah Pak ya. Sangat susah. Jadi saya bawakan. Tujuannya kita kasih kalsium itu bisa dimix dengan fungisida Pak ya. Tapi kalsium tidak boleh dimix dengan insektisida. Jadi kita bisa menggunakan fungisida yang berbentuk serbuk atau berbentuk powder. Itu lebih bagus pada saat musim hujan seperti ini. Itu lebih bagus daripada yang cair. Jadi saya merekomendasikan yang powder. Bisa dimix dengan kalsium. Dan ini bisa dimasukkan air rendaman semen kalau memang pekerja Bapak mau membuat. Untuk air rendaman semen itu cara buatnya gampang Pak Puspito. Jadi cukup 1 kilo semen, kita kasih air 5 liter, kita aduk, cukup sudah kita taruh. Kalau bisa ya ditutup, nggak usah rapat-rapat, nggak apa-apa, pokok ditutup.
nanti setelah 3 hari 3 malam ambil airnya, bisa dibuat nyepray. Itu kandungannya kalsium dan silika. Kalsiumnya itu untuk memperkuat tanaman, dan silikanya pun seperti itu bisa melapisi daun. Jadi daun itu akan terlapisi jika ada sewaktu-waktu hujan atau embun yang turun, tanaman kita itu sudah terlapisi. Terus dosisnya untuk pakai Armen tadi? Dosis Armen yang jelas dari 250 ml bisa sampai 500 ml, dan bisa naik nanti jika sudah di usia 30 up, kita bisa menggunakan 700 ml pun bisa. Jadi sesuai usia tanaman. Dari kecil kita bisa menggunakan 250 sampai 500 ml per tangki 16 liter. Dan itu bisa dimix dengan fungisida. Tapi Armen jangan dimix dengan insektisida, ya Pak ya. Iya. Tapi ini saya rasa bersih, tanamannya bersih dari ulat. Menurut saya cukup pakai Larvin itu sudah benar Pak. Dan kendalanya melengkung, tanaman banyak yang melengkung. Ini di sampingnya ada tanaman pisang. Ini dahannya bisa Paprasi. dipaprasi Pak ya Pak. Iya, iya. Oke, ada yang ditanyakan lagi Pak? Satu lagi, Armen itu penggunaannya berapa hari sekali? Armen kita bisa aplikasi minimal seminggu sekali. Kalau saya merekomendasikan itu seminggu bisa memakai 2 kali. Dengan dosis menyesuaikan kondisi dan umur tanaman. Ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Oke. Nanti ngobrolnya Iya. dilanjut ya Pak ya? Iya. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Saat ini saya sedang di Lamongan bersama Pak Puspito. Terima kasih, tadi saya sudah keliling-keliling lihat semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Pak Puspito mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.